Baik semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan komputer aplikasi DKV2 Photoshop. Sekarang kita sudah menginjak ke pertemuan ke-12 dari total 16 pertemuan yang ada di semester ini ya. Nah, untuk materi hari ini mungkin tidak akan terlalu banyak sebenarnya. Ada beberapa materi baru yang bisa kalian manfaatkan, cuma sebenarnya mungkin nggak akan terlalu sulit untuk diterapkan. Kalian juga memahaminya mungkin akan cukup singkat ya. Oke, untuk sekarang yang akan jadi tugas nantinya adalah membuat sebuah postcard. Nah, di sini saya sudah ada satu area bentuk postcard di sini, di mana area tersebut berukuran A6 ya. Jadi silahkan kalian buat yang baru. Di International Paper ada A6, silahkan klik OK. Nanti kayak gini, kalau misalnya mau dibuat landscape sebenarnya tinggal di image, kemudian image rotation, lalu 90 derajat ya. Oke, ini saya close saja ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan gambar. Sebenarnya ini bukan gambar saya sih, seperti biasa karena sekarang lagi masa yang agak agak cukup menantang gitu ya kalau kalian keluar sana. Jadi ada baiknya mungkin kalian mencari gambar secara online saja. Ini saya dapatkan dari Pixabay, situs yang kemarin sudah saya berikan juga pada kalian. Di situ kan bisa dapat foto gratis, meskipun sebenarnya tidak untuk konsumsi atau bukan untuk konsumsi ya, tidak untuk dipergunakan secara komersil ya. Mungkin ada beberapa yang tahu tempat ini di mana. Ini di Jalan Braga ya. Sekarang juga di Jalan Braga, saya juga kurang tahu apakah sudah ramai atau masih sepi seperti saat mulai lockdown. Cuma ya saya ambil yang ini karena mungkin cocok untuk memperkenalkan wilayah Bandung. Oke. Nah, pertama-tama saya pengennya sih agak berubah ininya dulu ya. Warnanya saya kurang suka, jadi kita ambil filter di sini. Bukan adjustment. Gradient map seperti biasa. Kalau nggak salah saya sudah save beberapa di sini. Coba ini deh. Kita lihat jadi bagaimana. Masih agak rame ya. Mungkin saturationnya saya turun. Oke. Lightness kita naikin aja. Ini ya, saya sih lihatnya agak terlalu mencolok aja ya ke mata. Apalagi kalau misalnya saturationnya terlalu tinggi, jadi saya biarkan di sini. Si gradient mapnya kita coba mode yang lain, mungkin ada yang bagus. Atau mungkin saya pakai yang ini aja lah, overlay aja ya. Oke, warnanya sudah rada mending meskipun belum sesuai yang saya inginkan, tapi ya itu soal selera ya, bisa diturunin mungkin si sini. Oke. Nah, di sini ada sedikit ada sedikit masalah nih sebenarnya. Karena ada bapak-bapak yang lagi tiduran di sini. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau dibiarkan tetap ada pun ya bisa jadi sebuah keunikan gitu ya. Cuma ya saya pengennya mungkin di sini dibuat kosong saja ya. Jadi pertama-tama karena ini masih smart object. Kalau smart object itu ada lambang seperti ini ya di layernya. Kita raster dulu aja. Udah selesai, jadi kita bisa edit secara bebas. Nah, saya pengennya si bapak ini tidak ada. Nah, caranya ini mudah sebenarnya dan tersedia mulai Photoshop CS6 ke atas ya. Si tasnya saya tinggalin aja deh di sini. Nah, caranya adalah kita seleksi si bagian bapak-bapak ini. Di sini mungkin butuh lebih dari satu kali mencoba ya, tapi ya memang tidak bisa langsung jadi biasanya. Untuk menghilangkan si bapak ini kita bisa menggunakan metode fill. Kemudian di sini ada contentsnya, ada use, foreground color, background color, content aware dan pattern. Kita akan pakai content aware. Apa yang terjadi saat kita gunakan content aware? Dia akan melacak pixel-pixel di luar dari kotak ini dan mencoba menyesuaikannya dengan yang ada di sini. Nah, seharusnya dalam teori nanti dia akan hilang gitu ya. Dan semakin Photoshop kesini pun sebenarnya semakin sensitif dan semakin canggih juga sih teknologi ini. Jadi kalau misalkan pakai Photoshop yang sisi 2020 atau 2019, biasanya si ini tuh lebih gampang hilangnya.
Kita coba oke dulu, dan biasanya agak butuh waktu lama, tapi nggak terlalu lama sih sebenarnya. Jadi kayak hantu gini ya. Ini lumayan buat ini ya, buat konten horor nih, lumayan. Kita coba lagi. Kita pastikan kalau misalnya masih seperti itu, mungkin yang bisa dihilangkan juga termasuk si kursinya ya nanti, kalau misalnya masih terus seperti itu. Oke, semakin hilang sepertinya. Kita coba hilangkan dengan kursinya. Oke. Nah, di sini ya pasti akan ada beberapa part yang agak aneh. Kita tinggal pakai clone stem tool aja ya sebenarnya. Karena kan ini kalau kalian belajar menggambar, ini kan satu titik hilang ya. Berarti semua garis-garis vertikal itu akan lurus ke bawah. Jadi kita bisa manfaatkan garis vertikal yang ada di sini untuk di copy sampai bawah sini. Seperti ini. Ntar, ini kok ada yang oke. Bisa. Oke. Garis vertikal yang ini juga harusnya menyerupai teman-teman di atasnya. Oke. Ini agak susah ya. Oke lah. Terusin yang ini. Oke. Lanjut lagi. Kalau misalnya kelihatan agak hilang gitu bawahnya, nggak masalah ya. Nanti tinggal kita perbaiki. Ya menurut saya ini udah cukup lah ya. Kalau kelihatan dari jauh juga nggak akan terlalu kentara banget. Agak pindah ke sini. Set. Kadang-kadang kita juga nanti bisa dihilangkan dengan cara dibuat noise. Oke, nah sekarang yang jadi intinya sebenarnya bukan yang tadi, tapi si text tool ya. Text tool ini sebenarnya sebelumnya kita sudah sempat pakai di pertemuan sebelumnya waktu kita buat materi ini ya, quotes itu ya, dengan cara double exposure. Nah, saya di sini pengennya tulisan jadi di sini saya pengen ada tulisan welcome to Bandung gitu ya. Cuma saya pengennya ada bagian yang terhalang oleh si tiang ini biar kelihatan dia seperti memang benar-benar ada di situ gitu ya. Oke. Kita coba dulu. Fontnya boleh bebas. Di sini saya pengen yang agak-agak loop gitu ya. Jadi terlihat seperti handwriting. Tinggal ditulis. Mungkin kalau misalnya kalian sudah pernah atau mungkin sedang mengambil mata kuliah Illustrator, untuk Posca itu sebenarnya yang bisa lebih katakan lebih enak digunakan adalah dengan Illustrator. Cuma dengan Photoshop juga sebenarnya bisa, karena yang enak di Photoshop yang ngedit fotonya dalam bentuk bitmap ya. Jadi dia per pixel itu lebih akurat. Kalau misalnya di Illustrator kita nggak bisa main pixel, kita lebih mainnya ke vektor gitu. Oke, saya sudah ada teks ini, teks welcome to Bandung. Ingin saya rubah jadi, kita cari ya. Di sini saya ada beberapa font yang suka saya pakai. Kalau handwriting itu Authentic Photograph, lumayan besar. Oke. Nah, di sini kan kalau misalnya kita taruh di sini, ini ada gap yang cukup besar. Kemudian ya si ukuran fontnya juga saya kurang serak gitu ya. Pengennya ada bagian yang lebih besar dan bagian yang lebih kecilnya. Kemudian di sini mungkin saya kurangi lagi lightness-nya, agak terlalu terang kayaknya. Kita turunin lagi. Oke, daerah sini lah bagus ya. Cuma berarti fontnya harus kita pindahkan ke atas biar lebih cepat mencolok. Oke. Nah, sekarang saya pengen bisa mengedit ini dengan leluasa. Jadi caranya itu kan di sini sebenarnya formatnya masih format ini ya, masih format teks. Jadi belum bisa kita edit semau kita sebenarnya. Caranya adalah dengan rasterize type juga. Klik kanan di layarnya, kemudian klik rasterize type. Di sini
saat kita merasterize type ini kita bisa ubah-ubah sesuai keinginan kita. Misalnya mau part ini yang lebih besar bisa, atau kadang-kadang kalau misalnya yang ada yang pengen ini ya, ada yang pengen agak-agak grunge gitu, mungkin dikasih efek seperti ini nih. Biasanya kita ambil setengah dari situ, kemudian kita geser dikit. Kok yang itu yang kena ya? Kemudian kita geser dikit ke daerah sini. Ya kadang-kadang kayak gitu ya, mau bikin efek misalnya si teksnya agak-agak pecah kayak gitu bisa gitu. Cuma saya pengennya sih yang biasa aja, seperti ini cukup. Nah tapi saya sebenarnya pengennya si teks to ini lebih kecil tadi, jadi kita ini masuknya sini terus nih. Jadi kita perkecil si teks to nya segini cukup ya. Saya taruh agak-agak sini, besar sedikit. Oke. Kemudian ini saya perbesar juga. Bandungnya pengen yang paling besar nih, pengen sampai sini. Oke, ya welcome-nya saya perbesar lagi sedikit. Hati-hati kalau misalnya mau menseleksi ini ya, karena ini bentuknya pixel. Kalau misalnya ada bagian yang tidak kita pilih, tidak akan otomatis misalnya bagian L ini akan terambil semua. Kalau kita geser, kita lihat di situ ada bawahnya kena sedikit ya. Jadi harus benar-benar pas yang kita seleksinya. Enaknya sih pakai ini ya, polygonal lasso, biar gak kena yang lain. Oke, kita perbesar lagi. Nah ceritanya saya pengen ini agak ke sini. Itu ini agak naikin. Biasanya kalau si bagian yang kalian seleksi sudah terpilih, si Photoshop ini akan mendeteksi bagian-bagian pinggirnya apa yang mana aja. Jadi edge-nya itu langsung terdeteksi sama dia, makanya yang terpilih itu langsung seperti ini ya. Oke. Kita seleksi semuanya, balik lagi ke sini, kemudian seleksi lagi. Saya pengennya ini agak ke sini. Oke. Nah, di sini saya juga ingin membuat bayangan dari teks ini, oke. Tapi bayangannya bukan bayangan yang seperti drop shadow ya. Kalau drop shadow itu kayak kita bayangannya itu bereaksinya ke bidang datar. Jadi kalau diginiin ya kayak begitu doang ya. Saya pengennya bayangannya ada di sini nih, di bawah sini, oke. Nah caranya gimana? Kita tinggal drag, kemudian image-nya, edit, lalu masuk ke transform, kita flip vertikal, akhirnya jadi gini kan. Tapi ini belum selesai sebenarnya. Oke, daerah sini ya bagus. Nggak harus terlalu jelas juga. Kemudian di sini karena panjangnya seperti itu ya, berarti bidang datanya adalah dari sini ke sana. Berarti si bayangannya begitu semakin dekat dengan kita semakin besar. Berarti kita harus mengubah si bidang ini. Nah, caranya gimana? Di sini kita tinggal klik kanan di garis seleksinya, ada perspektif. Nah, begitu kita klik satu sudut, nanti dia akan seperti itu ya. Kita sesuaikan dengan ininya ya, seginilah ya. Oke, kemudian kita perkecil biar dia pas di sininya, pas di tempat dimana ada si welcome to Bandungnya. Agak perbesar dikit ya, namanya bayangan dia pasti jatuhnya di bawah objek ya, daerah sini mungkin. Oke. Nah karena bayangan berarti warnanya nggak bisa putih, warnanya harus hitam. Jadi kita pakai color overlay. Di layer effects-nya masukin hitam, mungkin agak abu-abu juga bagus. Lalu setelah itu blending mode-nya kita ganti. Kita coba satu-satu ya. Oh ini belum terpilih. Oh sorry. Ini kalau misalnya terjadi seperti ini ya, kita sudah masukkan si blending mode-nya tapi nggak bereaksi. Ini biasanya karena si efek itu menghalangi menghalangi si blending mode-nya. Caranya gampang, tinggal kita efeknya kita raster aja. Nih caranya mana coba? Kita tinggal buka si ininya, lalu kita bisa raster si layernya ya.
sorry. Tapi ini kayaknya ada sesuatu nih yang nggak bisa, atau mungkin seleksinya belum beres kali ya. Coba lagi. Convert to smart object. Oke, ini bisa nih. Nah, jadi silahkan bisa di convert to smart object juga ya. Saya akan menjadikan multiply, kemudian opacity-nya saya turunkan sedikit sampai sini lah, cukup. Oke. Di sini saya pengen agak di blur karena ya agak jauh ya si jarak bayangan ini dengan objek utamanya. Tinggal filter, kemudian blur, lalu kasih Gaussian aja deh. Radiusnya agak gedein, sekitar seginian. Oke, jadi deh. Oke, kemudian saya juga pengen ini agak sedikit ada efek neonnya ya. Jadi kita kasih efek untuk teksnya, kita kasih outer glow sedikit. Kemudian kita size-nya terlalu. Nanti sebenarnya opacity-nya tinggal kita atur aja sih. Nah, seperti itu ya. Oke, cukup nih. Nah, sekarang yang tadi saya pengen adalah, nah di sini kan kita lihat bayangannya tuh ada di belakang si ini ya. Berarti sebenarnya si objek ini adanya di belakang si tiang ini. Nah, jadi yang kita akan lakukan setelah ini adalah memberi masking pada teks ini ya. Nah, saya pengennya dia kayak ngait gitu loh. Si teks ini tuh dia ngait ke bagian tiangnya ya. Caranya seperti biasa, kita gunakan layer mask. Masuk ke sini layer masking ya. Ingat warna hitam itu jadi hilang. Kita brush di sini pelan-pelan. Di sini agak enak, kita tinggal tekan shift sebenarnya karena tiangnya sendiri vertikal, jadi kita bisa brush dengan tenang ya. Nah, sini juga. Sekarang saya yang bawahnya ini saya nggak pengen di brush biar kelihatannya kayak ngait gitu ya. Jadi saya hapusnya sampai sini aja. Oke, ya. Kayaknya ada yang ke bawah tadi, kita tukar warnanya jadi warna putih lagi. Terus lagi ke sini. Yang bawah juga sama. Enaknya gimana ya? Oh, jadi si huruf N-nya ngait ke sini ya. Berarti saya hapusnya bagian ini. Oh, saya ganti warna dulu. Oke. Ini bisa saya kembalikan lagi sebenarnya. Sini kan. Oke, welcome to Bandung. Ini hilangkan linknya biar kita bisa leluasa untuk mengubah si objek ini itu. Oke, cuma nanti akan kelihatan ya si bagian maskingnya kalau emang kita maskingnya nggak keseluruhan si tiang ini. Oke, tapi segini cukup. Oke. Jadi sebenarnya style-stylenya sendiri bisa bebas ya, gimana kalian. Kalau misalnya kita searching tipe-tipe postcard yang ada di luar sana, kebanyakan sih biasanya postcard yang ini ya, yang menunjukkan tentang tempat-tempat pariwisata. Makanya saya tadi ngambilnya yang di Braga juga. Nah, kita cari si contoh postcardnya. Mudah-mudahan yang keluar bukan postcard yang dari beli album ya. Oke, kebanyakan sih kayak vektor-vektor gini, tapi ada juga beberapa yang dari foto ya. Contohnya seperti ini. Jadi pilihan font sendiri bebas gimana kalian. Kemudian pilihan gambar juga bebas gimana kalian. Yang jelas si teksnya sendiri tolong dibuat berinteraksi dengan gambar tersebut gitu. Bisa dijadikan dengan katakanlah blending mode atau pakai beberapa efek dari si layernya sendiri ya. Banyak contoh-contohnya di sini. Biasanya sih mungkin kita tambah lagi kayak travel postcard. Kalau travel biasanya yang keluarnya jadi kayak tempat-tempat gitu ya. Kita lihat ya.
Nah kayak ini misalnya ya. Jadi kita juga akan memikirkan bagian, kalau misalnya kita mau memikirkan bagian yang kosong ya berarti teksnya kita taruh di bagian yang kosongnya aja. Ini lukisan ya, tapi teksnya sendiri nggak terlalu berinteraksi, jadi jangan yang itu. Ini lumayan bagus penempatannya itu. Nah ada banyak contoh lainnya, silahkan kalian jadikan referensi. Nah jadi tugas kalian untuk minggu ini adalah membuat postcard seperti ini ya. Saya tunggu. Nah karena masuknya agak telat, berarti saya tunggunya sampai Selasa siang aja kalau gitu ya. Nah kita sudah mulai mendekati tugas UAS terakhir, dan tugas UAS itu adalah membuat nantinya akan jadi membuat cover DVD ya. Jadi katakanlah kamu adalah seorang karakter dari film, bukan film favorit tapi mungkin film yang ceritanya kamu buat sendiri. Nah, saya masih memikirkan di sini apakah kita akan membuat cover DVD atau mungkin kita buat poster film nantinya gitu ya. Tapi persiapan saja ilmu-ilmu yang kemarin sudah kalian dapatkan untuk membuat si antara cover DVD atau poster film tersebut. Sebenarnya nggak jauh beda juga ya. Kadang-kadang kan si poster film itu hampir sama dengan cover DVD-nya. Jadi ya kurang lebih dekat-dekat situlah gitu ya. Karakternya sendiri kalau untuk yang ini memang harus foto kalian sendiri gitu. Jadi nanti dimanipulasi kayak beberapa contoh-contoh poster film yang nanti akan saya buat sebagai referensi. Oke. Ya, sekian hari ini dari saya. Mudah-mudahan diberi kemudahan untuk mengerjakan tugasnya. Yang jelas tugasnya kesini-sini sebenarnya hanya mengulang beberapa materi dari pertemuan sebelumnya dengan tambahan materi baru yang ya tidak terlalu susah juga ya. Baik, kalau begitu selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.